Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Desi. Kita hari ini akan belajar tema 4, muatan seni budaya dan prakarya. Disimak terus ya videonya. Jangan lupa di like dan di komentar sebagai absensinya. Anak-anak, di tema 4, muatan seni budaya dan prakarya, kita akan belajar properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan tari. Fungsi properti tari yaitu membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Selain properti tari, dalam pementasan tari juga memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Berikut ini adalah beberapa contoh properti tari yang digunakan pada tari kreasi daerah. Bisa anak-anak amati dari gambar berikut ini. Properti kuda lumping pada tari kuda lumping ini beserta tata rias dan busananya. Properti kipas pada tari lenggong beserta tata rias dan busananya. Properti topeng dan buluk merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Properti pedang, anak panah, dan tombak pada tari perang dari Papua beserta tata rias dan busananya. Jenis-jenis pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Lantai lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, pola lantai zigzag. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lingkaran. Berikut ini contoh pola lantai. Pola lantai lurus ke samping disebut dengan horizontal, pola lantai lurus ke depan disebut vertikal, pola lantai diagonal, pola lantai zigzag, pola lantai lengkung ke depan, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lingkaran. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Berikut ini macam-macam makna tersebut, yaitu garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, diagonal memberikan kesan kuat. Berikut ini beberapa contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang berbentuk dalam tarian tersebut. Tari saman memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Tari saman ini disebut dengan pola lantai horizontal. Tari pendet memiliki pola lantai garis lengkung. Tari sekapur siri memiliki pola lantai garis lengkung. Tari piring memiliki pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Tari jaipong memiliki pola lantai lurus dan zigzag. Tari kecak memiliki pola lantai melingkar. Materi berikutnya kita akan belajar tentang gambar cerita. Masih ingatkah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan
atau bagian sebuah cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Langkah yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Yang ketiga, mewarnai. Sketsa kemudian dipertegaskan hingga menjadi gambar jadi. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Itulah materi kita, tema 4, muatan seni budaya dan prakarya, untuk pengambilan praktek keterampilan seni budaya dan prakarya pada tanggal 9 November 2020. Silakan kalian mengirimkan video tarian kalian, bebas tarian Nusantara, mengirimkan videonya kepada masing-masing wali kelasnya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.